Kaboom! Gue Tara and welcome to Boost. Bagi lo teman-teman gue semua nih yang suka buat traveler, gue kedatangan temen gue yang ahli banget di bidang travel. Nah, gue pengen tahu nih gimana dia bisa mulai, ya kan? Dan ada momen viral yang gue juga pengen tanya tentang dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap subscribe, comment, like, and share. Menghirup udara segar pantai, menikmati birunya laut, mengabadikan setiap momen di media sosial. Apapun momen yang terjadi, awali liburanmu dengan Teja Wisata. Mau paket wisata liburan? Kamu bisa liburan kemana aja dengan harga terjangkau dan terpercaya. Liburan hemat, ingat Teja Wisata. Now, everyone can holiday. Teja Wisata. Halo Tara. Apa kabar Mas Baik, Teja? baik. Ya Gimana Allah. sehat? Alhamdulillah, Mas Teja juga kan? Alhamdulillah. Udah lama banget Mas nggak Iya, ketemu. berapa ya? 2 tahunan lah ya. Iya, 2 tahunan. Di Jogja panas loh sekarang. Iya memang. Kemarin Solo ya? Sempet. Solo. Jadi kita tektok. Kalau Mas Teja, Oke, aku di Jogja aja. Jogja kemana-mana. aja ya? Yes. Gila. Nah. Nah, Mas Teja, aku tuh pengen sharing-sharing nih sama Mas Teja. Sharing apa sih? Banyak Perasaan lah. udah banyak deh yang kenal. Iya kan, kalau aku sendiri kan mungkin lebih ke banyak kenal Mas. Cuma kan teman-temanku yang lain, Oh, oke. banyak yang belum tahu Mas Iya, Teja iya. siapa. Oke, Kayak oke, gitu oke. ya. Mungkin Mas Teja bisa kenalin dulu nih. Nah, jadi guys, ini teman gue yang tadi gue bilang suka traveling, akhirnya nemuin passionnya di dunia traveling dan membuat namanya Teja Travel. Bener ya Mas ya? Teja Wisata. Teja Wisata, ya, maksudnya seperti itu. Biasa udah 2 tahun gak ketemu kayak gini ada yang lupa. Nah Iya, mungkin iya. teman-teman supaya lebih kenal sama Mas Teja bisa kenalin diri dong Mas Teja. Oke. Mas Teja, silakan Apa Mas. dong nama? Nama, lahirnya di mana, Alamat. background kayak gitu lah. Bintang. Boleh Mas, siapa tahu nyari jodoh lagi. Enggak ya. Oke, nama saya Teja. Saya tinggal di Jogja. Apa lagi? Sekolah kali ya? Sekolah. Semoga mohon doanya lagi dari Tara juga bulan Iya, depan pasti. saya sidang tesis. Alhamdulillah Semoga Mas. Amin. segera selesai deh ini S2-nya udah. Mantap Mas. Biar beban pikirnya hilang satu-satu. Yes, gitu. benar. Oke, itu aja palingnya. Bintang Cancer. Bintang Cancer. Bulan depan ulang tahun jangan lupa kasih kado. Aku bulan ini Mas. Aku Gemini. Nah Mas Teja, aku mau tahu nih Mas Teja ini lahirnya itu dari keluarga wirausaha atau dari keluarga yang memang dia basicnya itu dari dulu ya pekerja kantoran, atau juga ini kan berhubungan sama travel nih, Iya. ya kan? Apa dari keluarga emang suka traveling atau travel Mas? Kayak Oke. gitu. Jadi sebenarnya keluarga saya tuh sama sekali tidak punya background bisnis. Ibu bapak saya tuh hanya karyawan di salah satu perusahaan swasta. Oke. Kalau ibu rumah tangga. Saya lulus kuliah itu lulus S1-nya 2004. Terus kerja di Jakarta, sempat terus kerja lalu pindah ke Jogja. Sempet di Jakarta ya Mas Yes. ya waktu itu kan? Sempat di Jakarta, sempat merasakan hiruk pikuk dia di kota metropolitan. Terus di Jakarta sampai sekarang saya berarti ya? Saya tuh resign 2015. Berarti 12 tahunan lah saya kerja di ekspor impor. Gitu. Jadi itu awal mulanya saya terjun di dunia traveling. Apa sih hubungannya relatednya dari ekspor impor ke travel bisnis gitu kan? Bentar Mas, Yes. nah, biar pada penasaran. Nih, sebelum ke situ Mas, Ah. aku mau tahu nih. Tadi kan Mas Teja cerita nih, kalau ayahnya itu basicnya bukan bisnis, Iya. tapi seorang karyawan swasta. Oke. Ibu rumah tangga. Oke. Nah, ada nggak sih tekanan dari keluarga dalam menentukan pilihan? Mas harus kerja di mana, harus kuliah apa, ambil jurusan apa, atau mungkin bahkan memilihkan pasangan hidup, mungkin kayak gitu kan kita nggak ada yang tahu. Nah, itu ada nggak sih Mas Teja? Oke, jadi sebenarnya keluarga saya tuh bukan keluarga yang punya background bisnis. Yang tadi seperti saya bilang gitu, keluarga saya bapak karyawan, jadi bapak saya tuh security. Security di salah satu perusahaan Gipsum kalau nggak salah. Terus kalau ibu rumah tangga biasa.
secara background pendidikan, ibu bapak saya tuh tidak punya background pendidikan yang bagus. Jadi ketika beliau mengkuliahkan saya sampai S1, pesannya cuma satu. Bapak sama ibu nggak mau yang namanya setelah lulus itu nganggur. Terserah mau jurusan apa, bapak ibu nggak ngerti. Terserah mau ngambil sekolah apa, bapak ibu nggak paham. Jadi intinya adalah setelah lulus kuliah nggak mau ada yang namanya kata nganggur. Dari sana itu saya belajar tuh diskusi dengan guru SMA dulu, dengan wali kelas. Apa sih sebenarnya universitas apa yang bisa membuat saya cepat kerja gitu. Oh, pertanyaannya seperti itu Iya. waktu SMA? Waktu SMA tuh saya sama wali kelas itu diskusi. Saya masih ingat Bu Rika waktu itu Sampai namanya. masih ingat ya? Iya, saya masih Berarti ingat Bu berperan Rika. penting banget itu. Berperan penting banget. Jadi malah bukan orang tua saya mengarahkan saya terjun di jurusan apa, malah wali kelas saya yang yang mengarahkan saya harus saya harus sekolah di mana. Jadi saya masih ingat banget sama Bu Rika, Bu, saya pengen kuliah tapi setelah lulus saya nggak mau nganggur gitu kan. Terus akhirnya disuruh pilih saya jurusan teknik industri. Jadi saya tuh dulu teknik industri tapi konsentrasi tekstil. Oke, Iya. menarik kan. Jadi kata beliau itu, ini kampus yang bikin kamu cepat kerja karena mostly banyak banget pabrik perusahaan tekstil atau perusahaan garment yang menyerap di kampus ini. Jadi saya langsung ngambil jurusan tekstil, jurusan teknik industri di sekolah di Bandung. Terus setelah dan kebukti setelah lulus S1 Langsung masuk. belum wisuda Udah dipanggil. saya sudah dapat kerja. Iya. Jadi waktu itu ada yang namanya job expo di kampus gitu. Terus saya dapat sebelum wisuda udah dapat sekolah, udah dapat kerja. Tekstil Kayak ya. gitu. Jadi memang orang tua tuh nggak ada untuk memilih, Iya, membebaskan aja. Iya. Dan kok bisa sih Mas Teja yang basicnya itu, kalau aku bilang ya, jangan sampai, orang tua aja ngomong nih, Iya. jangan sampai nganggur kayak Iya. gitu. Dan Mas Teja punya mindset, ya pokoknya aku harus kerja. Iya. Tiba-tiba terjun di dunia bisnis. Iya. Keinginan kayak apa tuh yang muncul, Iya. Mas? Umur 21, 22 itu idealismenya tinggi. Saya harus kerja di kantor, saya harus punya posisi yang bagus, Yes. gitu kan, ya normal lah. Benar, Gitu kan. kebanyakan. Kebanyakan Iya. seperti itu, hanya punya karir yang cemerlang gitu kan. Tapi seiring dengan bekerja gitu, kita kan ketemu banyak orang. Lingkungannya berbeda. Jadi kebetulan saya itu kerja di salah satu perusahaan ekspor import yang which is garment. Saya di bagian marketing ekspor. Oke. Gitu. Jadi saya banyak banget ketemu orang, Yes, banyak benar. banget ketemu lingkungan baru, banyak banget traveling. Ini bermulanya Oke. gitu. Jadi ini awal mula latar belakang saya menuju bisnis, Yes, menuju Teja bisnis Wisata traveling, tadi. menuju Teja Wisata itu. Oke, nah teman-teman, luar biasa kan, Mas Teja ini temanku yang udah lama kenal, yang bermula dari keluarga yang sebenarnya nggak, wah biasa aja kayak gitu, tapi orang tuanya luar biasanya membebaskan Mas Teja untuk melakukan apapun. Sampai akhirnya dia bekerja di perusahaan tekstil dari sebelum selesai kuliah bahkan kayak gitu. Sampai akhirnya membentuk Teja Wisata, dan juga sekarang udah merambat ke viral di sosial media juga. Dan ada YouTube-nya juga tuh, Teja Wisata. Iya sih, ada. Jadi teman-teman nanti bisa cek Teja Wisata. Nah, Iya. kalau teman-teman masih penasaran, tetap pantengin bus selanjutnya. Check it out. Harus memanfaatkan momen di mana saya harus pergi ke luar negeri, ke negara orang yang saya sama sekali belum pernah berada di sini, tapi saya harus mempelajari lebih dalam. Jadi konsep Teja Wisata itu konsepnya budget travel.